Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Qala Allahu fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat. Al-ayah ma ba'du. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, marilah bersama-sama kita untuk meneruskan puasa kita dengan mengulangi ayat-ayat yang pernah kita baca dan kita kaji. Untuk ayat yang menjadi kewajiban kita berpuasa adalah tersebut di dalam surat Al-Baqarah ayatnya 183 sampai 186:7. Untuk ayat yang saya baca tadi ini adalah ayat 183 dan 184. Kalau kita terjemahkan, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Ayat 184-nya dalam beberapa hari yang tertentu. Hadirin yang dimuliakan Allah, orang yang diwajibkan untuk berpuasa adalah orang yang sudah mukallaf. Mukallaf bukan mu'alaf. Mu'alaf itu adalah orang yang sudah mengetahui tentang makna daripada ayat Al-Quran dan sudah balik. Ini mu'alaf, mukallaf bukan mu'alaf. Kalau mu'alaf adalah orang yang baru masuk Islam. Kalau orang yang harus berpuasa, hendaklah tahu mengapa kita berpuasa. Kalau tadi orang-orang yang beriman diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang dahulu supaya kita bertakwa. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau orang itu diwajibkan berpuasa harus mengetahui bahwa tanggal 1 Ramadan itu harus pakai apa dan sebagainya. Kalau kita pernah berkali-kali mengkaji Al-Quran maupun yang lain, tahu bahwa tanggal 1 Ramadan itu ada dua pendapat. Pertama, zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan hadis yang dirawikan oleh Imam Bukhari. Bismillahirrahmanirrahim. Sumu li ru'yatihi wa aftiru li ru'yatihi fa in humma alaikum fa akmilu
iddatan Sya'bana salasin, rawahul Bukhari. Berpuasalah kamu sewaktu melihat bulan tanggal 1 Ramadan, dan berbukalah kamu sewaktu kamu melihat bulan 1 Syawal. Dan jika ada yang menghalangi, yaitu mendung, sehingga bulan tidak kelihatan, hendaklah kamu sempurnakan 30 hari bulan Sya'ban. Hadirin yang dimuliakan Allah, sedangkan kalau Al-Quran kita bisa melihat surat Ar-Rahman ayat 5, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, asy-syamsu wal qamaru bihusbani, dan seterusnya. Terjemahannya, maka matahari dan bulan beredar menurut perhitungan. Kalau menurut Al-Quran, kita bisa lihat ayat-ayat yang lain. Yang saya baca ini adalah surat Ar-Rahman ayat 5. Hadirin yang dimuliakan Allah, dulu belum pakai perhitungan, tapi pakai melihat bulan. Kenapa? Karena melihat bulan itu pedoman pada saat dulu. Setelah zaman Ali bin Abi Thalib jadi khalifah, itu pernah orang Islam puasa Ramadan hanya 28 hari. Kenapa? Karena waktunya habis. Karena waktunya untuk melengkapi, menyempurnakan 30 hari setiap bulan Sya'ban. Sehingga berkali-kali melengkapkan, akhirnya puasa Ramadan tanggal 29 bulan Ramadan itu habis. Adanya 28, 29 sudah Syawal, jadi sudah hari raya Idul Fitri. Maka kemudian orang Islam hanya puasa 28 hari. Dengan kejadian itu, maka kemudian orang-orang Islam itu mencari pedoman lain, yaitu Al-Quran. Antara lain yang tadi sudah saya sebutkan, asy-syamsu wal qamaru bihusban, yang maksudnya bahwa matahari dan bulan itu untuk perhitungan. Sehingga sekarang orang puasa, orang sholat dan lainnya itu perhitungannya adalah pakai Al-Quran. Itulah orang yang sudah memahami tentang itu disebut orang mukallaf, yaitu wajib berpuasa Ramadan. Adapun orang yang tidak puasa Ramadan, tidak boleh puasa Ramadan, satu, masih kanak-kanak, dua, belum balik, dan kalau orang sakit boleh tidak berpuasa, tapi harus mengqadha nanti pada hari yang lain. Adapun yang tidak usah mengqadha, itu yang tadi saya sebutkan, masih kanak-kanak, belum balik. Kemudian ada yang sudah tua sehingga tidak kuat untuk berpuasa, ini juga tidak diwajibkan untuk puasa. Adapun ada orang yang puasa tapi tidak kuat dan akan membayar kifarat, itu seperti orang yang
menyusui, karena tidak kuat kalau menyusui kemudian harus berpuasa, maka dia boleh tidak berpuasa, tapi harus membayar fidyah. Setiap 1 hari tidak berpuasa adalah memberikan makan dan minum kepada orang miskin 1. Kalau sampai 30 hari tidak puasa, maka 30 orang miskin kita yang harus kita beri makan. Tetapi kalau kita lebih, artinya lebih itu biasanya kita makan 2 kali, lalu untuk miskin ditambahi sampai 3 kali, itu lebih baik. Tetapi ayat itu diakhiri dengan wa antasumu khairul lakum, yang artinya apabila kamu puasa itu lebih baik daripada tidak berpuasa. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.